rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita semua telah Allah mudahkan untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taha ayat 112 Allah SWT berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wa la hadma." Barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia adalah orang yang beriman. Karena kalau tidak beriman, walaupun dia berbuat baik, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ibaratnya non-muslim, dia bangun masjid, sedekah, bantu orang-orang miskin, walaupun yang dibantu itu ratusan orang, bahkan ribuan orang, tapi kalau bukan orang beriman, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau orang beriman, beramal sedikit pun, itu menjadi asbab diterima amalnya, yang akhirnya orang itu bisa dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Seperti yang sering kita dengar kisah seorang pelacur. Seorang pelacur yang memberi air kepada seekor anjing yang kehausan. Ya, walaupun pelacur tadi ini kan yang selalu bermaksiat dan melakukan dosa besar, akan tetapi di hatinya ada kalimat iman karena dia orang Islam. Maka sebab dia bersedekah kepada seekor anjing yang kehausan, Allah terima amal yang sedikit itu, sehingga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Itu amal yang sedikit. Kalau yang melakukan orang beriman itu ada nilainya. Bahkan ya, orang beriman walaupun sepanjang hidupnya dia bermaksiat dan dia tobat, belum tobat, baru niat tobat, ya, kemudian maut atau mati, maka dia tobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum beramal, baru niat tobat aja. Seperti yang pernah kita dengar, seorang pembunuh yang sudah membunuh berapa orang? 99. Kemudian datang ke seseorang minta pendapat, malah dibilang sudah tidak diterima tobatnya karena saking banyaknya orang yang telah dibunuh 99 preman. Dikasih minta pendapat, jawabannya kurang nyaman, ya sekalian aja disembelih, akhirnya genap 100 orang yang telah dia bunuh. Kemudian dia datang kepada seorang ulama, maka ulama tadi memberikan saran, kalau mau tobat, datanglah ke satu kampung di sana itu kampung yang suasana agama, ini penting ya. Jadi memberikan pelajaran kepada kita, diceritakan dalam hadis oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu tobat
itu setelah tobat itu mencari teman yang baik. Banyak ulama tadi ketika ada seorang preman mau tobat, dia nyarankan itu untuk datang ke satu kampung yang kampung itu hidup suasana agama. Ibaratnya kalau zaman sekarang diarahkan untuk hijrah ke Temboro gitu. Karena kalau Temboro itu kan waktunya sholat ya semua toko tutup. Jadi untuk celah bermaksiat itu susah di sana itu karena memang ya ibaratnya preman-premannya senakal-nakalnya itu kalau udah waktunya sholat mereka semua ke masjid. Karena memang hidup suasana agama. Celah untuk berbuat buruk itu susah. Saking hidupnya suasana agama di Temboro. Jadi mencari atau melihat betis wanita itu ya kalau Temboro sulit ya, karena suasana di kampungnya bahkan sampai di pasar-pasarnya itu wanita-wanita yang ke pasar itu ya memakai pakaian yang tertutup. Jadi mencari atau melihat betis saja susah, apalagi di atas betis. Kalau di Bandung kan wah bukan di atas betis ya, di atas paha pun ya sampai di celah-celahnya kelihatan. Nah ini pelajaran ya, orang tuh kalau taubat itu dia bisa istiqomah ya, tapi ulama ini ketika ada seorang preman syarat mau bertobat itu diarahkan ke satu kampung yang kampung itu hidup suasana agama, sehingga kalau dia nanti sudah taubat amalan dia akan terjaga. Begitu juga kita ini kalau sudah taubat pentingnya kita mencari teman yang baik. Kenapa mencari teman yang baik? Supaya amal kita ini terjaga. Kalau kita ini baik, temannya kurang baik, maka seperti kata Nabi ya seperti dekat dengan tukang pandai besi. Walaupun kita enggak kena apinya, paling tidak kena asapnya ya, karena teman kita ini malas ibadah, akhirnya kita ikut-ikutan jadi malas ibadah. Ini bahayanya teman yang tidak baik. Maka Nabi itu mengatakan la tusahib illa mu'min, janganlah berteman kecuali orang yang betul-betul beriman. Kenapa? Supaya amal ibadah kita ini semakin meningkat, bukan semakin turun. Khawatir di saat amal ibadah kita menurun datang malaikat Israel. Kan sangat disayangkan waktu rajin sholat berjamaah belum dicabut nyawanya, giliran sudah pensiun dari sholat berjamaah dicabut nyawanya. Kan rugi. Padahal di antara keutamaan sholat berjamaah apa wa'adabal qabr, akan diselamatkan daripada adab kubur. Tapi ya sudah terlambat. Jadi kembali masalah teman tadi. Pentingnya orang itu ya kalau sudah tobat sungguh-sungguh carilah teman yang baik. Maka di sini coba harganya nilainya orang beriman, walaupun amalnya sedikit, asalkan dia orang beriman, ini akan diterima oleh Allah. Seorang pelacur diampuni dosa-dosanya karena memberikan air kepada seekor anjing. Nah, preman tadi yang diarahkan kepada ulama tadi untuk pergi ke satu kampung, di tengah perjalanan belum sampai ke kampung yang dituju mau mati, akhirnya datanglah dua malaikat. Yang satu malaikat adab ingin menyiksa dia, sudah greget karena sudah bunuh banyak orang, mau disiksa. Kemudian datang lagi malaikat rahmat ingin membawa dia dalam ampunan Allah, karena dia sudah sudah niat taubat. Nah, karena dua malaikat tadi berdebat ya, berebut preman tadi yang niat taubat, datanglah malaikat satu lagi.
memberikan apa itu menengah ya menengahi ayat naon ya nggak tahu nih malaikatnya bahasa apa yang jelas ya bahasa malaikat bukan bahasa Sunda ayat naon. Maka ketika malaikat ini berdebat masalah preman yang taubat, yang satu ingin mengadab, yang satu ingin apa itu membawa dalam rahmatnya Allah, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu jarak dari kampung preman tempat dia meninggal dunia, kemudian jarak tempat meninggal dunia ke kampung yang akan dituju diukur jaraknya lebih dekat mana ya. Maka ketika diukur ternyata lebih dekat antara tempat dia mati dengan kampung yang akan dituju. Itu jaraknya cuma nggak jauh, hanya satu jengkal. Akhirnya ini preman tadi haknya malaikat rahmat, masya Allah. Ini belum tobat ya, baru niat taubat di tengah jalan maut ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang beriman ini kan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Belum tahajud, baru niat tahajud. Nanti habis sholat isya saya mau niat tahajud bangun jam 2. Nanti jam 4 mau ke syukur, mau istighosah. Ternyata begitu tidur malam itu bangunnya pas mau iqamah ya, datang ke masjid syukur buru-buru. Padahal waktu mau tidur niatnya mau tahajud, ingin bangun jam 2 atau jam 3, kenapa mau ke syukur, mau ikut istighosah. Tapi ternyata keberangan, kesianan. Nah, karena niat baik itulah sudah mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Pahala tahajud dapat, niat istighosah dapat. Itu enaknya jadi orang beriman. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin inna amrahu khairan. Sungguh mengherankan keadaan orang beriman, apa yang menimpa kepadanya menjadikan kebaikan semua. Jadi kebaikan aja kalau orang beriman. Dikasih sehat baik, dikasih sakit baik, dengan sehat digunakan untuk ibadah jadi pahalanya bertambah, derajatnya bertambah. Dikasih sakit baik, dengan sakitnya menjadi asbab sebagai kifarat diampuni seluruh dosa-dosanya. Bahkan orang beriman ini kata Nabi ketika di tengah jalan dia melihat ada jarum, paku atau duri, kemudian dia singkirkan, maka itu menjadi asbab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Coba. Jadi amal yang sekiranya sedikit menurut kita, tapi bagi Allah itu sudah dianggap amalan yang paling besar. Masya Allah. Inilah harganya orang beriman. Maka Allah SWT berfirman, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, jadi semua kebaikan dia kerjakan. Kalau satu amal saja diterima oleh Allah, itu menjadikan asbab orang selamat dari siksa neraka, seperti seorang pelajar tadi, apalagi semua amal-amal agama dia kerjakan. Tentu banyak kebaikan yang dia dapatkan. Maka Allah SWT katakan, wala yakhafu dzulma. Maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, wala hakma, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Allah itu maha adil. Oleh karena Allah itu maha adil, maka kita jangan
tidak khawatir akan pengurangan hak Allah. Ya, kalau kita ini rajin ibadah, yang fardu diistiqomahkan, yang fardu dijalankan, yang sunnah-sunnah dikerjakan, maka sesuai dengan amal kita. Fala yakhafu dzulma, tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Tentu akan banyak kebaikan yang dia dapatkan. Jadi tidak sama ya, orang yang sholat berjamaah di masjid dengan orang yang sholat di rumah, dia tidak sama. Perlakuan Allah kepada hambanya tidaklah sama. Orang yang melakukan qobliyah dengan yang tidak melakukan qobliyah, dia perlakuan Allah kepada hambanya tidak sama. Jadi sesuai dengan amalnya. Jadi amal-amal agama ini baik yang fardu maupun yang sunnah itu semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kata para alim ulama, kalau sholat berjamaah kita tidak diamalkan, baca Quran diabaikan, sholat duha nggak dikerjakan, puasa sunnah tarang, baca Qurannya seharusnya 1 juz ini jarang dibaca. Ya, pokoknya amal-amal sunnah itu dia tinggalkan. Kemudian datang masalah, rezekinya mulai berkurang, ya. Segala ujian datang dan tidak menemukan jalan keluarnya. Nah, orang seperti ini ya, dia ini ibarat orang berharap menemukan jalan keluar, justru jalan keluarnya dia banyak dia tinggalkan. Apa itu? Amal-amal agama. Ya, surat Al-Waqiah itu menyelesaikan masalah. Surat Al-Waqiah itu menyelesaikan masalah. Orang yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam maka akan terhindar daripada kefakiran. Orang yang habis sholat subuh berzikir sampai Isra, maka ini lebih cepat untuk mendatangkan rezeki daripada orang yang habis sholat subuh bergegas cepat-cepat ingin keluar mencari rezeki. Coba, jadi amal-amal agama ini jangan dianggap satu beban, ya. Justru semua amal-amal agama ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Insyaallah. Pokoknya tidak sama antara orang yang banyak beramal soleh dengan orang yang cuma sekedar sholat fardu. Itu tidak sama perlakuan Allah kepada kita. Maka seorang ahli hadis bernama Syekh Shibli rahmatullah alaih, beliau telah mengamalkan ribuan hadis. Cuma dari ribuan hadis yang beliau amalkan, kesimpulannya itu hanya dua. Beribadahlah kalian menurut hajatmu kepada Allah, dan bermaksiatlah kalian menurut betahmu di nerakanya Allah. Ya, kesimpulannya gitu aja agama. Jadi kalau kita ini banyak hajat, ya sesuaikan ibadah kita ditingkatkan. Ibaratkan ya zaman ini kan semakin bertambah, keperluan juga semakin bertambah, betul nggak? Keperluan kan semakin bertambah. Dulu harga beras zaman tahun 90-an 700 perak. Sekarang sekilo 15.000 yang bagus. Ya, 15.000. Dulu namanya bensin itu ya harganya 1.000, ya 2.000 zaman baheula, zaman dulu. Sekarang ayo 10.000 pertama 12.000. Dulu tuh ya minyak tanah tuh lebih murah ketimbang bensin. Sekarang bensin lebih minyak tanah lebih mahal daripada bensin. Sampai semualah harga sembako. Jadi keperluan itu semakin membengkak.
Justru kalau keperluan kita ini semakin membengkak, ya ibadah kita semakin ditingkatkan. Bukan keperluan makin membengkak, ibadah kita semakin menurun. Nah, kalau nanti datang masalah baru menyalahkan masalah. Ini harga sembako naik, Pak. Ya. Loh, ibadah kita loh kenapa nggak ditingkatkan? Maka sesi itu betul, beribadahlah kalian menurut hajatmu kepada Allah. Jadi disesuaikan. Kalau hajatnya banyak, ya ditingkatkan. Kecuali kalau kita ini cuma makannya nasi sama sambel, ya sholat fardu aja cukup lah, insya Allah. Ya. Nah, keinginan kita ini banyak, ya makan aja pengen ada rendangnya, pengen ada ayam gorengnya, pagi pengen ada lontong sama bala-bala, pecel lele, banyak keinginan. Belum lagi keperluan yang lain. Coba ibadah kita kalau kita nggak ditingkatkan, ya makin tua nanti makin ribu. Maka janji Allah wal akibatul taqwa, akhir kehidupan yang baik itu hanya orang yang bertakwa. Takwa itu apa maknanya? Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Di samping apa itu perintah Allah kita jalankan, maksiat juga ditinggalkan. Kalau perintah Allah dijalankan, maksiat ditinggalkan, baru ini orang takwa. Makanya janji Allah ya, nggak perlu khawatir lah masalah perlakuan apa itu perlakuan Allah terhadap kita selama kita rajin ibadah. Insya Allah kita akan diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita kerja, ya di pabrik itu kan, coba tanya Pak Aceh itu di pabrik itu kan gajinya beda-beda, beda-beda. Yang di kantor itu beda dengan yang di lapangan. Ada yang bagian apa ngebas rumput-rumput, ternyata kebersihan itu beda, ya sesuai dengan apa namanya resikonya. Yang di kantor nih jangan lihat enak di kantor itu, nggak pernah capek tapi gajinya besar, bukan, resikonya lebih besar, otak mainnya. Jadi di pabrik aja itu gaji orang itu nggak sama. Begitu juga dalam amal agama ini pertolongan Allah itu tidak sama. Sesuai dengan banyaknya ibadah kita kepada Allah. Kalau orang itu ya yang fardu dijaga dengan berjamaah, sebelumnya qobliyah ba'diyah diamalkan, tambah lagi sholat duhanya, istiqomah, tahajudnya, baca Qur'annya, zikirnya, semua diamalkan. Nah, orang seperti ini layak mendapat pertolongan Allah, seperti ya kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah. Wali songo itu ya sampai dunia tunduk di bawah telapak kakinya, karena mereka itu orang yang senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wala hatma disamping fala yakhutul ma, tidak perlu khawatir akan kelakuan Allah terhadapnya. Wala hatma, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Allah nggak akan mengurangi haknya sesuai dengan kebaikan yang dia kerjakan. Bukan hanya itu saja, orang yang rajin beramal soleh, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa cinta. Jadi Allah tanamkan hati orang-orang yang melihatnya itu rasa cinta, seneng gitu, gak sebel. Nah, jadi ketika kita ini ya apa namanya cari kerjaan mudah, walaupun nggak kerja Allah gerakan orang itu ya memberikan apa? Salam tempel. Namanya orang sudah seneng kan, betul nggak?
suka memberi gitu. Ini janji Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang beriman dan beramal saleh Allah jadikan manusia itu melihat kita itu rasa senang, rasa cinta. Nah ini yang kita kehendaki. Nah ini sedikit cerita seperti almarhum kiai saya ketika berobat di Jakarta. Ketika beliau sakit itu biaya pengobatannya itu 150 juta. Itu tahun 2010-an, di tahun 2010-an 150 juta. Tapi orang yang ngasih salam tempel 1 miliar. Jadi lebihnya berapa? 850 juta. Kenapa kiai itu ceritakan kepada santri supaya santri itu ya jangan khawatir gitu, jangan minder. Selama orang itu taat kepada Allah, ya Allah mudahkan segala-galanya. Maka kita ini jangankan 1 miliar, 1 juta aja sulit, betul nggak? Orang ngasih kita ini 1 juta sulit. Paling kalau rokok ya masih bisa lah, sebatang 2 batang, kopi masih bisa. Ya, tapi kalau amal ibadah kita lebih tingkatkan, ya lebih kita tingkatkan, ya insya Allah Allah tanamkan dalam hati setiap orang yang melihatnya itu rasa cinta. Namanya rasa cinta itu melihat wajah kita tuh nggak sebel. Ya paling tidak ya tidak orang lain yang paling dekat dengan kita yaitu istri kita. Orang yang rajin beramal soleh itu ya insya Allah istri itu melihat kita tuh seneng aja walaupun nggak punya duit. Nah, tapi kalau kita meninggalkan amal agama, jangankan orang lain yang benci, istri pun minta cerai. Ada itu di Sulawesi, karena saking bencinya kepada suami, diam-diam disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Nah ini orang kalau udah benci itu jangankan orang lain, istri sendiri pun yang membakar suaminya hidup. Makanya jangan sekali-kali kita mengurangi amal agama. Jangan yang fardu saja, semua baik yang fardu maupun yang sunnah itu kita amalkan. Karena semua amal-amal agama ibarat pintu atau pintu jalan keluar dari segala masalah. Dan masalah kita ini kan macam-macam. Ya entah itu sakit, seretnya ekonomi, anak nakal, istri susah diatur, macam-macam masalah setiap orang. Tapi semua masalah itu akan selesai sebab amal agama. Inilah yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Kehidupan mereka yang sangat-sangat sederhana, fasilitasnya tidak komplit, rumahnya berukuran 6x6, kalau siangnya kepanasan, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, televisi nggak ada, HP nggak punya, tapi baiti jannati, rumahku surgaku. Masya Allah. Siapa yang memberikan rasa tenang kepada hati-hati para sahabat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di materi, tapi di hati. Kalau kebahagiaan manusia letakkan dalam materi, ya tentu para artis tidak akan terjadi perceraian karena mereka itu komplit. Ya mobil mewah, rumah mewah, duit lomba, tapi tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Karena tenang, bahagia itu pemberian dari Allah yang memberikan kepada hati setiap orang yang rajin beribadah kepada Allah. Maka ini jamaah syukur, mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk mengamalkan amal agama, dan kalau bisa semakin hari semakin meningkat. Insyaallah ya. Mazada zaman bila sidah
zaman tidaklah bertambah kecuali zaman itu semakin berat. Oleh zaman kata Nabi semakin bertambah semakin berat, maka disesuaikan amal agama kita tingkatkan. Insyaallah ya. Ya karena keperluan kita ini ya semakin membengkak, tapi nggak perlu khawatir seberapa banyak keperluan kita, asalkan Allah tolong ya semuanya akan kembali. Harga sembako kurang tapi duit tak ayah, ya sama aja susah, betul nggak? Bensin harganya 5.000 seliter, ya tapi duit tak ayah, susah nggak? Harga bensin 50 juta seliter, ya tapi duit loba, turah-turah, murah nggak? Murah. Maka inilah pentingnya hari-hari untuk meningkatkan amal agama. Insyaallah jangan dikurangi. Yang biasa tahajud ya istiqomahkan tahajudnya, yang biasa duha istiqomahkan duanya, yang biasa istighosah ditingkatkan istighosahnya. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.